Bocornya dokumen dan sumbernya. Dalam awal Oktober tahun 2025, beberapa layar screenshot dari apa yang diklaim sebagai tabel internal ekspor milik Rostec Kret, perusahaan Rusia yang bergerak di bidang teknologi radio elektronik dan sistem perang elektronik, tersebar di media sosial dan forum-forum intelijen terbuka OSINT. Tabel tersebut memuat kode pelanggan customer codes paket komponen avionik dan perang elektronik (EW), serta jumlah unit pesawat yang akan diekspor ke negara-negara tertentu. Karena sumber ini adalah kebocoran internal yang belum dikonfirmasi resmi oleh pemerintah atau produsen Rusia, semua angka dan identifikasi negara pembeli dianggap indikatif dan bisa berubah. 2. Isi dokumen, garis besar paket ekspor. Dalam dokumen bocor itu, paket-paket ekspor dibagi berdasarkan kode pelanggan. Kode 364 diduga mewakili paket Su-35, termasuk komponen avionik EW yang mendukung rangkaian 48 pesawat. Kode 012 muncul dalam dua baris, satu paket terkait Su-34 kit komponen, dan satu lagi paket Su-57 chipsets untuk 12 unit. Ada juga paket tambahan dengan kode 231, yang mencakup tambahan beberapa unit Su-35. Dalam dokumen tersebut, juga disampaikan jadwal pengiriman komponen, misalnya 16-18 hingga 46-48 bulan setelah pembayaran muka, serta nilai komponen-komponen elektronik. 3. Negara calon pembeli, Iran sebagai pembeli Su-35 utama. Menurut dokumen yang bocor, Iran merupakan pelanggan terbesar untuk paket Su-35, memesan 48 unit pesawat Su-35 multirole. Nilai kontrak ini disebut mencapai sekitar 6,5 miliar dolar jika termasuk perangkat avionik dan sistem perang elektroniknya. Menurut dokumen, pengiriman akan berlangsung antara 2026 hingga 2028 secara bertahap. Paket ini juga mencakup sistem perang elektronik EW, seperti 24 pot Hibini-M dan suku cadang lain serta sistem frekuensi radio. 4. Negara calon pembeli, Aljazair Algeria, untuk Su-57 dan Su-34. Dokumen bocor juga menunjuk Aljazair sebagai calon pembeli untuk paket Su-57 dan Su-34. Dari tabel bocor, Aljazair dikaitkan dengan 12 unit Su-57 chipsets, dan 14 unit Su-34 komponen paket ekspor, sebagai bagian dari satu paket ganda. Beberapa laporan media lokal menyebut bahwa Aljazair telah mengonfirmasi bahwa mereka adalah pelanggan asing pertama Su-57 generasi ekspor Su-57E. Adanya paket Su-34 ditunjukkan pula dari munculnya versi Su-34 dengan skema kamuflase gurun yang muncul di beberapa foto, yang dianggap indikasi bahwa sudah mulai produksi untuk ekspor kemungkinan Aljazair. 5. Negara lain, Ethiopia, atau negara lainnya, sebagai pembeli Su-35 tambahan. Dalam dokumen bocor, juga terdapat paket lebih kecil yang diindikasikan sebagai tambahan 6 unit Su-35 untuk negara yang menggunakan kode 231. Beberapa analis menyebut kemungkinan itu untuk Ethiopia. Namun, identitas negara tersebut belum bisa dipastikan dengan kuat, dan bisa juga menjadi negara lain yang melakukan pembelian skala lebih kecil. 6. Verifikasi dan ketidakpastian data. Walaupun dokumen bocor ini menarik dan bisa membuka wawasan baru, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Rusia, pemerintah atau produsen, belum memberikan konfirmasi resmi tentang dokumen ini. Tidak ada pengumuman resmi yang menyatakan bahwa kontrak-kontrak ini telah ditandatangani. Struktur dan format dokumen bocor menyerupai dokumen internal Kret Rostec, tetapi keaslian atau apakah ini versi final masih diragukan. Ada kemungkinan bahwa beberapa paket yang tercantum adalah rencana awal yang bisa berubah atau bahkan dibatalkan tergantung kondisi politik, ekonomi, atau tekanan internasional. Negara-negara calon pembeli juga mungkin mempertahankan kerahasiaan demi menghindari tekanan diplomatik atau sanksi eksternal. 7. Dampak strategis geopolitik jika benar. Apabila dokumen tersebut benar dan transaksi ini wujud nyata, maka ini bisa menjadi salah satu ekspor pesawat tempur Rusia terbesar dalam beberapa tahun terakhir, di tengah tekanan sanksi Barat. Penjualan Su-35 dalam jumlah besar ke Iran akan sangat memperkuat Angkatan Udara Iran dalam konteks wilayah Timur Tengah, serta memperdalam kemitraan militer teknologi antara Rusia dan Iran. Penjualan Su-57 ke Aljazair, mungkin sebagai negara Afrika Utara, akan menjadi tonggak penting,
Karena Su-57 generasi kelima belum banyak diekspor, Aljazair bisa menjadi pelanggan ekspor pertama generasi ini. Adanya pula paket Su-34 pesawat serang bombardir ringan, memberi kompromi kemampuan serang darat udara untuk Aljazair, memperluas kapasitas militer di wilayah Mediterania Utara Afrika. 8. Konteks historis dan latar belakang Rusia dan ekspor Su-seri. Sebelum kebocoran ini, Rusia memang telah dalam pembicaraan ekspor untuk Su-35 dan Su-57, namun seringkali tertunda karena hambatan teknis, sanksi, dan masalah produksi. Adapun untuk Su-34, meskipun ada laporan bahwa Aljazair tertarik sejak lama, baik Rusia maupun Aljazair sebelumnya belum memastikan kontrak ekspor Su-34 tersebut. Rusia selama ini mengalami tekanan sanksi internasional, keterbatasan pasokan komponen mikroelektronik, serta kebutuhan untuk mempertahankan produksi internal yang juga mendukung operasional sendiri termasuk konflik Ukraina. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi ekspor dalam skala besar. 9. Implikasi bagi keamanan dan reaksi negara lain. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa, kemungkinan besar akan mengkritisi atau menentang ekspor ini, mengingat bahwa pesawat-pesawat seperti Su-35 dan Su-57 bisa menimbulkan ancaman bagi negara yang mereka dukung, misalnya Israel, Arab Saudi, Turki, negara NATO. Iran menggunakan pesawat Su-35 dalam skenario konflik udara di kawasan Teluk dan mungkin memodernisasi pertahanan udaranya relatif cepat, ini bisa memicu perlombaan militer udara di Timur Tengah. Aljazair, jika benar membeli Su-57, akan mendapatkan kemampuan stealth siluman, yang dibandingkan dengan jet generasi barat seperti F-35. Ini bisa mengubah keseimbangan militer di Afrika Utara dan Mediterania Barat. Negara tetangga atau yang berseberangan kepentingan mungkin merespons dengan memperkuat aliansi militer, mempercepat akuisisi pesawat tempur generasi lanjut, atau memperdalam kerjasama pertahanan dengan Barat. 10. Tantangan produksi dan logistik. Menjalankan kontrak ekspor semacam ini tidak mudah. Rusia harus memproduksi tidak hanya airframe dan mesin jet, tetapi juga semua sistem avionik, radar, elektronik perang EW, dan sistem suku cadang pendukung. Sejumlah mana paket dokumen bocor menunjukkan komponen-komponen EW yang terpisah. Sanksi terhadap industri Rusia bisa memperlambat produksi atau membuat sedikit ketergantungan pada impor komponen yang terkena sanksi. Selain itu, pengiriman ke negara pembeli melibatkan aspek diplomasi, perizinan ekspor, sertifikasi, pelatihan pilot, dukungan logistik, dan integrasi sistem persenjataan. Kemungkinan bahwa Rusia menyediakan kit atau komponen CKD/SKD semi-knockdown agar sebagian perakitan dilakukan di negara pembeli juga telah dibahas terutama untuk Su-35 di Iran dalam beberapa spekulasi. 11. Waktu pengiriman dan tahapan pelaksanaan. Menurut bocoran dokumen, komponen akan dikirim antara 16-18 bulan hingga 46-48 bulan setelah pembayaran muka. Dengan asumsi pembayaran awal dilakukan sekitar tahun 2022 sampai tahun 2023, maka sebagian pengiriman paling awal bisa terjadi mulai tahun 2024 sampai tahun 2026 komponen, dan pesawat utuh mungkin diserahkan tahun 2026 sampai tahun 2028. Namun pengiriman real bisa tertunda karena hambatan teknis, sanksi, kekurangan komponen, atau masalah produksi. 12. Konsistensi dengan laporan. Sebelumnya, beberapa laporan independen sebelumnya memang pernah menyebut Aljazair sebagai calon pembeli Su-57 dan Su-34, serta bahwa Rusia telah menyatakan bahwa mereka telah menandatangani kontrak ekspor Su-57 namun belum menyebut nama pembeli. Misalnya, Rosoboronexport sempat menyebut bahwa kontrak Su-57 ekspor sudah ditandatangani, meski identitas pembeli tidak disebutkan. Begitu pula, di Wikipedia disebut bahwa Aljazair pernah dikaitkan dengan pembelian Su-57 sebagai negara asing pertama yang memesan jenis generasi kelima ini. Jadi bocoran terbaru ini sejalan dengan spekulasi dan laporan-laporan sebelumnya, meskipun detailnya lebih spesifik dan mencakup komponen-komponen elektronik internal. 13. Evaluasi kredibilitas dan skeptisisme. Walaupun dokumen bocor tampak rinci dan berisi istilah teknis, beberapa pengamat mempertanyakan apakah ini versi final atau draft internal. Beberapa kemungkinan, dokumen ini bisa berupa rencana jangka panjang yang belum dikunci secara kontraktual. Beberapa paket bisa diganti, dibatalkan,
atau dikurangi tergantung situasi politik dan ekonomi. Ada kemungkinan manipulasi atau penyusupan data, misalnya perubahan kode pelanggan. Negara pembeli, seperti Iran, Aljazair mungkin menolak pengakuan publik atau mengubah syarat sebagai respons terhadap sanksi eksternal. Dengan demikian, meskipun bocoran memberikan petunjuk menarik, tidak bisa langsung dianggap sebagai kebenaran final. 14. Kesimpulan sementara dan potensi skenario ke depan. Secara sementara, berdasarkan dokumen bocor, Iran adalah calon pembeli utama Su-35, sekitar 48 unit. Aljazair adalah calon pembeli Su-57, 12 unit, dan Su-34, 14 unit. Ada paket tambahan 6 unit Su-35 untuk negara lain, mungkin Ethiopia atau negara lain. Kontrak mencakup komponen avionik dan EW yang terpisah, dengan jadwal pengiriman selama 2-4 tahun. Jika benar, ini bisa menjadi ekspor pesawat tempur generasi lanjut terbesar Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Kedepan, skenario yang bisa terjadi. Rusia dan negara-negara pembeli akan meresmikan kontrak publik. Beberapa paket bisa dirubah atau ditunda. Reaksi diplomatik atau sanksi bisa mempengaruhi pelaksanaan. Negara-negara lain di Timur Tengah, Afrika, Asia bisa tertarik ikut serta dalam transaksi serupa. Perubahan teknologi atau perkembangan konflik global bisa mempengaruhi prioritas produksi dan pengiriman. 15. Catatan penting dan rekomendasi analisis. Sebagai penutup, berikut beberapa catatan yang penting. 1. Dokumen bocor ini harus dianggap sebagai indikasi atau petunjuk awal, bukan bukti final. 2. Identifikasi negara pembeli berdasarkan kode pelanggan perlu verifikasi independen. 3. Para analis militer dan intelijen eksternal akan memantau apakah akan ada konfirmasi resmi dari Rusia atau negara pembeli. 4. Data seperti jumlah unit, jenis paket elektronik, dan jadwal pengiriman rentan berubah karena kendala teknis, logistik, atau politik. 5. Bagi kita yang menganalisis, penting membandingkan bocoran ini dengan laporan media, satelit, pengumuman resmi, dan sinyal diplomatik, untuk melihat mana yang konsisten.